Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun kita pada saat ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita, Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Ku kan tetap setia, Tuhan, ku kan tetap setia. Ajari aku, Tuhan, tetap setia kepadamu, tetap setia, Tuhan. Yesus, Kau kami sembah, Yesus, Kau kami agungkan selama-lamanya di dalam hidup kami. Raja segala raja, Maha mulia Engkau, Tuhan, selama-lamanya di dalam hidupku. Ku sembah Engkau, ku puji Kau, Yesus. Ku mau agungkan nama-Mu, Tuhan, ku mau agungkan Engkau sampai akhir hidupku, sampai akhir nafasku, Tuhan, sampai akhir hayatku. Ku tetap setia kepadamu.
Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Malam ini kita jumpa lagi dalam KK online di bulan September. Dan kita telah memuji Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kesehatan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami telah menaikkan pujian kepadamu Tuhan, biarlah hatimu disenangkan lewat pujian kami yang baru saja kami naikkan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar lagi firman Tuhan, belajar firman Tuhan dimanapun semua anggota gereja ini atau umat Tuhan di rumah masing-masing dan di kelompok masing-masing, biarlah firman-Mu yang akan memberkati, menolong kehidupan kami agar kami semakin dekat kepada Tuhan dan firman-Mu bisa menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami meminta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami tentang firman Allah. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini pada KK online kita akan belajar sebuah tema melayani. Kalau di bulan Agustus yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang dimuridkan di KKA. Dan doa kami sebagai penggembala bahwa semua jemaat wajib tertanam di KKA dan dimuridkan di sana supaya semua jemaat menjadi jemaat yang menjadi murid Tuhan. Nah, sekali lagi malam ini atau sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang melayani, dan saya buat selama 2 minggu ini kita belajar tentang hidup yang berdampak. Firman Tuhan malam ini kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk kita semua. Mungkin juga Bapak Ibu di rumah atau di kakak masing-masing boleh melihat Alkitabnya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju yang dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pelayanan yang kelihatannya tidak terlalu menonjol. Katakanlah seperti kebersihan, yang mencuci atau membros kamar mandi, itu kan nggak menonjol sekali kelihatannya seperti kami pengkhotbah ini ya. Kami pengkhotbah kelihatannya secara umum lebih menonjol daripada yang kebersihan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, boleh kita bayangkan kalau gereja ini tidak dibersihkan. Karena setiap minggu kita beribadah, lalu dibiarkan begitu saja tidak ada yang membersihkan. Mungkin Bapak Ibu ketika datang ke gereja
gereja tidak teratur, gereja kotor, ada di sana botol aqua, ada sampah. Kemudian Bapak Ibu ke kamar mandi, tapi kamar mandinya aromanya tidak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu berkata, tidak mau datang ke gereja itu, kenapa? Tidak bersih. Kamar mandi pun aromanya nggak bagus. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, gereja itu dan kamar mandi tidak bersih begitu saja. Tentu ada orang yang membersihkannya. Ada orang yang menyapunya, ada orang yang membersihkan kamar mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kan itu kelihatannya kan nggak menonjol. Nggak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang menyaksikan, nggak ada orang yang berkata terima kasih, nggak ada orang yang pernah memuji dia. Karena Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi sekali pukul 6.30 mereka sudah ada di sini, sedangkan kita datang beribadah pukul 8. Mereka sudah pulang. Kita datang nanti mau beribadah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jelas kita temui bahwa gereja sudah rapi, kursi sudah tersusun, sudah bersih, kamar mandi juga sudah dibros oleh mereka. Kenapa? Karena ada orang yang membersihkan rumah Tuhan ini, meskipun kelihatannya tidak menonjol. Gak ada yang memuji, tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih. Nah, tetapi dengar baik-baik, meskipun kelihatan tidak menonjol, tapi Tuhan mencatat itu, Tuhan melihat itu, dan sama harganya di hadapan Tuhan, sama berharganya di hadapan Tuhan pengkhotbah yang kelihatannya sangat menonjol, dan kebersihan yang menyapu gereja ini dan menusuk bangku-bangku ini, dan yang membersihkan kamar mandi itu sama harganya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar pada hari ini tentang firman Tuhan, hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita lebih berdampak lagi. Nah, kita menemukan di kitab ini ternyata harus melayani dengan talenta. Nah, kalau kita melayani pegang sana, pegang sini, ikut sana, ikut sini, tanpa menemukan talenta kita tidak bisa berbuat tajam. Kita tidak tajam di situ karena kita hanya ikut pujian penyembahan, kita ikut di pujian penyembahan. Ada orang bernyanyi, kita ikut bernyanyi. Ada orang menyapu gereja, ada orang supir, kita ikut supir. Akan tetapi kita tidak menemukan jelas talenta apa yang akan kita lakukan di gereja atau dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita baca malam hari ini atau yang kita pelajari pada minggu yang lalu adalah tentang seorang Dorcas. Dorcas ini talentanya nggak terlalu menonjol. Tidak seperti Rasul Petrus yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak seperti Petrus yang bisa berdoa membuat mujizat, orang yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan mujizat-mujizat yang lain. Tidak seperti itu. Tetapi Dorcas ini dia hanya di rumah, tetapi dia mempraktekkan talentanya, dia melakukan talentanya karena dia menemukan talentanya. Talentanya apa? Dia hanya tukang jahit. Kita mendengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Karena Dorcas ini menemukan talentanya dan mempraktekkan talentanya, maka hidupnya sangat berdampak. Sangat berdampak. Sekali lagi, gak ada orang yang melihat dia bekerja, dia hanya bekerja di rumah, tetapi dampaknya sangat besar. Alkitab berkata bahwa dia banyak membuat baju untuk dan pakaian kepada dan disumbangkannya kepada janda-janda. Alkitab berkata tidak menulis bahwa itu dibayar, tetapi dia membuat baju dan pakaian dan menyumbangkannya kepada janda-janda. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, dari mana kita tahu pada waktu dikatakan dia mati, dia meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal dunia, ada banyak janda-janda datang menangis, merasa kehilangan, merasa terpukul. Kenapa? Karena hidup Dorcas ini sangat berdampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi, kebersihan itu, Bapak Ibu pasti tahu Bapak mana yang kebersihan di gereja kita ini. Saya memberitahu Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun yang lalu dia datang ke gereja kita dari agama yang lain loh Bapak Ibu. Bukan dari agama Kristen, dari agama yang lain.
Dan pada waktu dia terima Yesus, dia berkata kepada saya, Pak, aku mau melayani. Lalu saya tanya dia, Bapak melayani bisa di bidang mana? Saya pikir mungkin bisa dia melayani di bidang musik, dia bisa melayani di bidang pujian penyembahan. Lalu dikatakan begini, Pak, aku tidak bisa buat apa-apa. Dan dia mengaku dengan jujur, dikatakan talentanya, dikatakan aku kebersihan saja. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, dari puluhan tahun lalu dia mendaftar di gereja ini dan mulai melayani di bidang kebersihan. Sampai detik ini dia datang, sampai hari ini gereja datang, sampai hari ini di gereja dia datang, dan kita melihat gereja rapi dan bersih. Dan meskipun tidak ada orang yang menolong dia, tapi dia tetap datang untuk bertanggung jawab dalam kebersihan. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak ada orang yang datang menolong dia, katakanlah setiap minggu kita menjadwal dari kelompok ini datang membantu, dari kelompok ini datang membantu, tapi pada kelihatannya sering saya lihat bahwa hanya utusan-utusan. Mungkin ada orang berkata itu nggak levelku lagi lah, nggak lagi aku di kebersihan lah, karena mungkin sudah harga dirinya sudah naik sedikit, mungkin sudah sangat diberkati dan lain sebagainya. Ya, ternyata kelihatan nggak datang lagi. Tetapi si Bapak ini dia datang untuk melakukan talentanya. Sehingga sampai detik ini gereja kita datang kebaktian, gereja sudah rapi dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang yang menemukan talentanya dan membersihkan gereja. Bapak Ibu sekalian, jadi harus ditemukan talentanya. Kita harus melayani Tuhan supaya dia berdampak dengan talenta yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berkata begini, kami kan dari opung-opung dari nenek moyangku sudah jadi Kristen, tapi nggak buat apa-apa. Nah, itu herannya kita. Dengan bangganya dia berkata, opungku dulu, kakekku dulu, nenekku, ke bapakku dan sebagainya, sampai kepada saya dikatakan adalah orang Kristen, tetapi nggak buat apa-apa. Tapi ingat baik-baik, ada orang yang dari agama lain yang begitu terima Yesus dan menemukan talentanya, lalu dia praktekkan sampai detik ini, maka hidupnya sangat berdampak. Lihat baik-baik, kita ibadah tiga gelombang, dan tiga gelombangnya kita ini setiap minggu kita menikmati dampak dari kehidupannya yang menemukan talentanya dan dipraktekkannya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Dorcas ini talentanya kan hanya menjahit. Nggak kelihatannya hebat-hebat banget ya kan, nggak kelihatannya hebat-hebat banget seperti saya katakan tadi, nggak seperti pendeta yang kayaknya menonjol khotbah kuat-kuat dan lain sebagainya, pakai jas, pakai dasi dan lain sebagainya. Akan tetapi Dorcas ini talentanya cuma menjahit, tapi karena dia temukan talentanya dan dikerjakan, maka saya katakan sekali lagi, maka hidupnya sangat berdampak untuk gereja dan untuk masyarakat luas. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu modal si Dorcas? Modal Dorcas ini kan cuma gunting. Kemudian tambah lagi jarum. Yang ketiga benang. Bayangkanlah, cuma itu modal dia. Ya, sekali lagi saya katakan gunting, jarum dan benang. Tapi karena ini dipraktekkan dengan tekun, digunakan, maka hasilnya sangat berdampak dengan luar biasa. Banyak kali kita lihat orang yang talentanya hebat, ya kan? Talentanya mungkin seorang penyanyi, suara emas, pemain musik dia hebat, ya kan? Dan banyak sekali kita melihat talenta-talenta yang hebat, pintar, cerdas, tapi nggak digunakan untuk pekerjaan Tuhan, nggak digunakan, nggak dipraktekkan. Akhirnya orang-orang seperti ini saya lihat malah kurang bagus, malah saya takut jadi tukang kritik lah, penonton lah, kurang inilah, kurang itulah. Jadi banyak pengkritik. Nah, tetapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, katakan seperti Dorcas, seperti yang kebersihan tadi. Karena di gereja kita Bapak Ibu sangat kaya. Di gereja Sidang Jemaat Allah Trinity Brastagi sangat kaya, banyak pelayanan. Ada pelayanan parkir, ada pelayanan penerima tamu, ada pemerebana, ada
pujian penyembahan, musik, ada yang memegang LCD proyektor, ada yang memegang sound system, ada departemen pembangunan, ada bendahara, ada supir atau transportasi, ada yang pada waktu istirahat ada yang menyuguhkan teh, ada departemen sosial, ada banyak pelayanan di gereja kita ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi pada penemuan kami setelah diteliti dengan pendeta Yohanes, yang melayani di gereja kita ini paling ada 200 orang. Paling ada 200 orang yang melayani di gereja kita ini dari semua departemen yang telah ada. Padahal catatan kita Bapak Ibu telah dicatat, telah didata bahwa jemaat gereja Trinity Brastagi ada lebih kurang 1.200 ya. Ada lebih kurang 1.200. Nah, hanya 200 yang melayani, yang lain kemana? Yang lain kemana? Nah, untuk itu kami sebagai gembala sidang menghimbau, mendoakan. Sebabnya dikatakan harus ditemukan talentanya dan dipraktekkan. Di mana ditemukan? Di KK masing-masing. Di KKA masing-masing lah Bapak Ibu bertumbuh, tertanam, dan dimuridkan. Dan di sanalah Bapak Ibu sekalian yang kukasih dalam nama Kristus, di sanalah Bapak Ibu dilatih untuk melayani. Saudara, Dorcas ini memiliki prestasi, segudang prestasi. Kenapa? Pada waktu dia meninggal, ada banyak janda-janda menangis. Kenapa? Karena mereka merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan. Nah, hendaknya demikianlah kalau boleh doa kami kepada kita semua. Ketika kita nanti sudah tua, nggak bisa lagi buat apa-apa, nggak bisa lagi ke gereja, nggak bisa lagi melayani, nggak bisa lagi memberi, atau mungkin dipanggil Tuhan, seperti Dorcas ini, ada banyak orang kehilangan. Dan kehilangan secara positif, menangis positif. Positifnya apa? Mengenang jasa-jasa dampak hidupnya. Daripada Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang yang meninggal, ada yang menanggapi dengan negatif dan berkata, hidup pun itu nggak berguna dan nggak berdampak dan sebagainya. Nggak ada orang yang menangis, nggak ada orang yang merasa kehilangan. Hidup pun nggak berdampak. Ketika meninggal pun nggak ada orang yang merasa kehilangan. Nah, tapi Dorcas ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Dorcas ini dikatakan seorang perempuan murid Tuhan. Di Alkitab ini tadi jelas dicatat bahwa Dorcas ini seorang perempuan murid Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sangat berdampak. Kenapa? Karena dia menemukan talentanya dan dipraktekkannya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya mau bertanya dalam renungan ini sebelum diskusi. Apakah Bapak Ibu sudah menemukan talenta Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau belum, itu sebabnya kami mendorong supaya Bapak Ibu tekun masuk di KK masing-masing, di kelompok keluarga masing-masing. Bapak Ibu kan sudah tahu jelas arah gereja kita. Di gereja kita ini, kalau walaupun sudah lama datang bergereja, akan tetapi kalau tidak masuk di KKA untuk dibimbing, dibina, bertumbuh, itu dianggap hanya pengunjung, nggak dianggap anggota resmi. Itu sistem gereja kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, sering pendeta Yohanes mengajarkan kita tujuan menentukan cara. Nah, kalau ada orang yang tujuannya mau ke Medan, ya pilihlah naik Sinabung Jaya atau Sutra dan Murni, karena itu mobil atau bus yang ke sana. Jadi jangan pilih mobil yang arahnya ke daerah yang lain, kan gitu. Jadi tujuan gereja kita adalah bagaimana gereja kita ini tertanam, bertumbuh, berbuah, dan dimuridkan dan melayani. Itu tujuan gereja kita, bukan soal jumlah. Jadi kita nggak bangga dengan berapa anggota gerejanya, sekian ribu. Kita tujuan kita ya bukan begitu. Tujuan gereja kita adalah bagaimana menjadikan jemaat ini menjadi jemaat yang tertanam di KKA, bertumbuh di KKA, berbuah di KKA, dimuridkan di KKA, dan jemaat yang melayani. Bahkan nanti akan masuk kepada program akan dilatih untuk memimpin. Tapi sampai di sini kita diajak melayani semua dulu. Nah, bagaimana untuk melayani? Sekali lagi dikatakan temukan talenta.
Di mana menemukan talenta Bapak Ibu sekalian? Di KKA masing-masing akan dibimbing oleh pemimpin KKA, dan di sanalah Bapak Ibu akan diajar, dimuridkan mulai untuk melayani. Nah, jadi temukanlah talenta Bapak Ibu sekalian supaya mulai masuk kepada pelayanan. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam nama Kristus, bagi semua jemaat yang sudah melayani, mari teruskan melayani pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Gunakan talentamu. Dan bagi jemaat yang belum melayani, temukan talentamu dan mulailah melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang dimaksud hidup yang berdampak, sehingga dampak kehidupan kita bisa dinikmati dan dirasakan banyak orang seperti Dorcas ini, dan bisa keluarga juga bisa menikmati dampak kehidupan kita karena kita menemukan talenta kita. Sehingga ketika suatu kali ketika kita meninggalkan dunia ini, atau mungkin sudah tua nanti, gak ada penyesalan ya, tidak penyesalan. Sebab banyak orang menyesal, kenapa dulu waktu muda aku tidak buat ini, tidak buat itu. Waktu muda berkata, aku tidak buat ini dan tidak buat itu. Padahal talentanya ada. Bahkan saya katakan tadi, ada talentanya yang kayak seperti cemerlang, ya kan, pintar, cerdas, bisa buat ini di bidang komputer dia, cerdas di bidang musik dia, cerdas di bidang tarik suara dia, cerdas dan sebagainya, tapi gak digunakan. Suatu kali, ingat, kau pasti menyesal. Suatu kali kau pasti menyesal, dan penyesalan biasanya tidak ada artinya, dan penyesalan selalu terlambat. Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktunya, masih sehat, masih bisa melayani, mari pergunakan semua talenta itu. Dan temukanlah talentamu, pergunakan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, baik di KKA, baik di gereja, baik di masyarakat, dan di keluarga, seperti Dorcas. Akhirnya Dorcas ini dicatat di Alkitab menjadi murid Tuhan karena hidupnya berdampak untuk pelayanan, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk masyarakat banyak. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini di KKA online ini. Bapak Ibu sekalian, nanti di penghujung ibadah KKA akan ada pertanyaan seperti biasa. Ada 2 pertanyaan, tapi sebelumnya ada pertanyaan ini kita berdoa dulu. Kita tutup dulu ibadah pemberitaan sharing firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini yang disampaikan pada khotbah Minggu pagi, dan malam hari ini kami akan menjalankan KKA online, baik per keluarga, baik per kelompok, dimanapun semua anggota gereja sidang jemaat Allah Trinity Brastagi telah mendengarkan firman-Mu pada minggu yang lalu, dan malam ini kembali disegarkan lewat KKA online ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti bahwa supaya hidup kami lebih berdampak, kami harus menemukan talenta kami. Dan ketika kami menemukan talenta kami di KKA masing-masing, dibimbing, diarahkan oleh pengurus KKA kami masing-masing, kami menemukan itu dan kami dilatih di sana untuk dimuridkan menjadi murid Tuhan, untuk mempraktekkan dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu, materaikan firman-Mu dalam hidup kami, di hati semua sidang jemaat Allah gereja, sidang jemaat Allah Trinity Brastagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 pertanyaan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama adalah, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini? Sekali lagi, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini? Pertanyaan kedua, setelah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, tindak lanjut apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah belajar firman Tuhan pada malam hari ini? Sekali lagi, tindak lanjut apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Tuhan berkati. Shalom. Selamat berKKA. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken.